Oke guys, balik lagi dengan Empire Predator Aquatic. Hari ini saya akan melanjutkan lagi video tentang gaya rambut saya yang baru. Ini mah besok kerja di Rajia boy. Empire Predator Aquatic. Hari ini saya akan melanjutkan lagi video tentang informasi menarik tentang ikan atau hewan kesayangan kalian. Tapi sebelum masuk ke video, saya biasanya akan mengingatkan kalian untuk subscribe dan like video ini apabila kalian suka dengan video ini. Kalau enggak, skip aja atau enggak nonton video-video kita yang sebelumnya. Semoga video-video kita yang sebelumnya lebih bermanfaat dari video ini. Jadi ini adalah untuk mengisi syarat monetize saya, teman-teman. Masih jauh banget, jadi saya mohon bantuan teman-teman lagi nih untuk subscribe channel ini dan nonton video ini sampai selesai gitu ya. Oke, saya hari ini akan ngebahas tentang kura-kura, teman-teman. Jadi nggak akan ngebahas ikan dulu. By the way, kura-kura ini benar-benar saya suka dari saya masih kecil gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman ada yang punya satu di rumah dan saya tebak itu adalah kura-kura Brazil pastinya. Karena kura-kura Brazil ini bisa dibilang kura-kura yang paling umum barangkali ya, yang dipelihara oleh sebagian banyak orang gitu ya di luar sana. Atau saya salah, nggak tahu. Ini kalau settingannya jelek, saya mohon maaf. Saya mau bikin studio mini ini teman-teman buat saya recording gitu ya. Tapi itu juga harus minta izin sama ibu negara. So, saya akan googling dulu nih teman-teman, karena saya adalah pengetahuannya dari Google. Sebagian dari pengalaman. Jadi ini adalah yang akan kita bahas gitu ya. Bukannya saya nggak nyiapin bahan teman-teman, karena saya udah nyiapin bahan sebetulnya. Tapi karena saya orangnya pelupa gitu teman-teman. Ya, mohon dimaklum gitu. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah kura-kura darat dulu nih teman-teman. Jadi kenapa saya ngebahas kura-kura nih? Kalau kalian punya kura-kura yang cukup unik di rumah, jangan dulu seneng, karena mungkin barangkali kura-kura yang Anda pelihara adalah kura-kura yang mungkin jumlahnya di alam sana itu udah mulai langka nih teman-teman. Video ini tujuannya untuk kura-kura apa saja sih yang boleh Anda pelihara dan kura-kura apa saja sih yang dilindungi oleh negara gitu ya teman-teman. Karena kasus-kasus sebelumnya kita udah tahu bahwa baby lobster kok dijual gitu loh ke tetangga. Waduh, itu fatal banget sih teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas kura-kura darat terlebih dahulu nih ya. Kura-kura itu terbagi tiga teman-teman, di tiga jenis. Ada yang akuatik, semi akuatik, dan ada yang kura-kura darat sejati kalau kita sebutnya. Yang pertama itu adalah akuatik. Contoh akuatik, kura-kura akuatik, maaf. Contoh kura-kura akuatik adalah kura-kura penyu, terus labi-labi, dan ada banyak lagi karena saya lupa lagi. Oke, nomor 2 ada semi akuatik. Yang kalian pelihara itu adalah kemungkinan semi akuatik, yang bisa kita bilang ada kura-kura Brazil, itu semi akuatik. Dan banyak lagi karena saya lupa lagi. Orang gak nyiapin bahan, iya memang. Oke, saya butuh bantuan nih teman-teman biar bisa gitu full bikin video. Barangkali kedepannya kita akan terus ketemu tiap harinya, karena saya udah keluar kerja gitu. Agak sulit sih ya di zaman sekarang. Oke, yang ketiga adalah kura-kura darat sejati nih teman-teman. Kura-kura darat sejati itu apa? Adalah kura-kura darat sejati adalah kura-kura yang memang hidup di darat. 90%-nya lah hidup di darat gitu teman-teman. Kita lihat deskripsi menurut Mbah Wiki ya. Kura-kura darat sejati adalah sekelompok reptil anggota suku Testudinidae, termasuk dalam bangsa Testudinidata. Disebut demikian karena kelompok kura-kura ini sepenuhnya hidup di daratan, tidak seperti suku kura-kura lain yang kebanyakan anggotanya hidup secara akuatik atau semi akuatik. Nah, ini saya udah bahas tadi ya. Saya udah bahas tadi. Dan kita lihat lagi apa saja sih jenis-jenisnya dari kura-kura yang bisa Anda pelihara dulu mungkin ya barangkali. Yang pertama adalah kura-kura sulcata nih teman-teman.
Apa sih kura-kura sulcata? Ini dia nih fotonya. Kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata ini berasal dari Afrika, teman-teman. Dan kura-kura ini adalah spesies kura-kura yang menghuni tepi daratan gurun Sahara Afrika. Bayangin, dia hidup di gurun Sahara. Dapat dari mana tuh airnya? Dari tanaman, teman-teman. Jadi kalau kalian pelihara kura-kura darat sulcata, kalian pastikan bahwa makanannya itu mengandung banyak air dan mineral yang dia butuhkan selain air yang Anda sediakan gitu ya, karena dia itu tidak menggunakan galon isi ulang gitu ya di sananya. Oke. Lanjutin lagi, ini adalah spesies kura-kura terbesar ketiga di dunia, teman-teman. Jadi ini adalah kura-kura yang bisa mencapai massa 32 sampai 45 kilo kalau sudah dewasa, itu di alam liarnya ya. Mungkin kalau di kitanya mungkin bisa lebih besar lagi kalau dikasih makan dan sehat. Harapan hidupnya bisa lebih jauh dari itu gitu ya. Oke. Lalu kalau saya lihat di Google ini udah ada yang jual di Tokopedia nih, teman-teman ya. Dari mulai kura-kura sulcata baby size 5 cm itu ada 1 juta di angka 1.190.000 rupiah nih ya mulai. Menurut saya ini adalah harga yang cukup mahal untuk ukuran kura-kura darat. Ini normal sih ya, harganya memang segituan. Dan ini adalah investasi jangka panjang. Mungkin barang kalian berpikir bisnis, karena memang kalau udah dewasa itu biasanya banyak dicari para penghobis yang memang berduit gitu ya. Yang punya banyak uang. Dan harganya pun bisa jauh banget bernanjaknya gitu ya barangkali. Dari harga 1.190 cm dari harga 1.190.000 rupiah bisa harga puluhan bahkan ratusan juta mungkin kalau sudah dewasa. Dan mungkin kalau dia punya keunikan, karena kalau kalian tahu si tempurung kura-kura ini mempunyai rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hitung dulu aja. Jadi rata-rata itu punya 13, kalau ada yang punya 11 atau 12 gitu ya, itu udah termasuk unik, teman-teman. Jadi si kura-kuranya unik. Dia cek lagi nih, punya kalian tempurungnya kura-kura kalian tempurungnya ada berapa gitu ya. Tulis di kolom komentar di bawah gitu ya. So, teman-teman, itu adalah kura-kura sulcata.